sebab itu Tuhan, kami mohon kekuatan dan kemampuan untuk menyampaikan kebenaran ini sedalam-dalamnya, selebar-lebarnya, dan seluas-luasnya, sehingga kami dapat dimengerti, kami dapat dipahami. Seluruh para pemirsa, seluruh umatmu yang mendengar firman pada siang hari ini, Roh Kudus pimpin kami, tolong kami dan berkati kami seluruh sidang jemaatmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom. Baik, damai sejahtera di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Haleluya. Pagi hari ini kembali kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Nah, kita tidak pernah jenuh-jenuh, tidak pernah bosan-bosan untuk mendengarkan firman, karena firman ini adalah makanan kita. Semakin kita cukup untuk memakan dan bergizi, makan firman ini akan semakin kuat, semakin kokoh, semakin tangguh di dalam iman dan keyakinan kita. Amin. Nah, kami akan berbicara soal-soal yang sangat penting, yaitu apakah Tuhan akan datang? Ini adalah jawabannya. Pertanyaannya kok jawabannya? Apakah Tuhan akan datang? Ada beberapa poin yang harus saya sampaikan dengan tegas dan jelas, karena yang sangat penting. Yang pertama adalah Yesus berjanji. Mari kita lihat. Yesus berjanji. Kita buka Injil Yohanes 14 ayat 1. Injil Yohanes Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3, yang judulnya adalah rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada Yesus. Maksudnya seperti ini. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Nah, jadi ini adalah kriteria kedatangan Yesus Kristus. Apakah Kristus itu datang? Yesus menyatakan, janganlah gelisah hatimu, dan percayalah kepada Allah, juga harus percaya kepada Yesus. Artinya orang-orang yang percaya kepada Allah itu harus percaya kepada Yesus. Kalau ingin melihat surga, kalau ingin melihat keselamatan yang kekal. Jadi saya tidak melihat agama, tidak melihat adat istiadat, golongan dan ras semuanya, tetapi firman Tuhan mengatakan, percayalah kepada Allah dan percayalah kepada Yesus. Yesus mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di mana rumah Bapakku? Yaitu di surga. Banyak tempat tinggal, bukan sedikit, tetapi banyak. Amin. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin.
Yesus datang ke dunia, lahir ke dunia, kemudian ia mati di kayu salib, lalu ia bangkit dan ia pergi ke surga. Lalu ia berjanji ketika itu bahwa aku pergi untuk menyediakan tempat bagi orang-orang percaya, menyediakan tempat bagi orang-orang Kristen untuk tinggal di surga. Itu adalah penjelasan. Lalu berikutnya, malaikat sendiri berjanji. Kita lihat yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal Kisah Para Rasul 1 ayatnya 10 sampai 11. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang itu, mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Banyak. Jadi apa yang dikatakan Yesus itu adalah hikmat yang dari Allah. Dan orang lain di sini mengatakan bahwa itu adalah menghujat Allah. Jadi bagi kita orang-orang yang percaya bahwa apa yang dikatakan Yesus itu adalah hikmat yang dari Allah itu sendiri, karena dia adalah Allah. Demikian. Kita lihat dulu bagaimana cara datang ya Yesus. Lukas 21 ayat 27 kita buka. Injil Lukas pasal 1 ayat 27. Para seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Lukas 21 ya. Injil Lukas pasal 21. Ayat yang ke-27. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Jadi itu adalah kedatangan Yesus Kristus di awan. Semua orang melihat dalam awan dan segala kekuasaannya. Jadi artinya di sini Yesus datang di awan-awan dan kekuasaannya. Jadi kedatangan Yesus Kristus itu adalah kedatangan yang akan membawa kekuasaan besar bagi dunia ini. Karena apa? Karena kedatangannya untuk menjemput
orang-orang yang percaya, menjemput orang-orang yang akan diselamatkan. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya, seberapa banyak orang yang akan melihat, kita lihat, atau seberapa banyak orang yang akan menyaksikan. Wahyu, kita lihat Wahyu. Wahyu pasal 1 ayat 7. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya amin. Jadi di sini kedatangan Tuhan Yesus ini akan dilihat semua orang, kan? Banyak orang. Bahkan dijelaskan ini orang yang pernah menganiaya, orang yang pernah menyiksa juga, dan dia akan melihat kedatangan Tuhan. Nah, oleh sebab itu di sini bahwa kedatangannya di sini sangat berkuasa dan sangat mulia. Kita lihat. Yesus mengatakan, "Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa." Ayat yang ke-8 menjelaskan. Jadi Yesus adalah Alfa dan Omega, artinya yang awal, yang akhir, yang sudah datang dan yang akan datang dan yang sudah ada. Itu adalah Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu artinya kekal. Yesus Kristus itu artinya Allah yang kekal. Lalu berikutnya ayat bagian yang berikutnya. Di sini ada seruan para malaikat dan sangkakala berbunyi. Kita lihat 1 Tesalonika pasal 4. Ayat 16 dan 17. Siapa yang baca silakan. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan 17 silakan. Ayo cepat. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Nah, jadi itu adalah satu fenomena yang terjadi, bahwa Yesus Kristus datang ditandai dengan seruan para malaikat dan sangkakala berbunyi, artinya kiamat. Amin. Bumi akan berlalu dan langit pun akan lenyap, tetapi firman Tuhan akan tetap selama-lamanya. Amin. Jadi pernyataan ini tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah habis. Pernyataan ini tidak akan pernah terhapus di dunia yang sampai di surga. Karena biarlah bumi akan berlalu, langit ini akan runtuh, maka firman Tuhan tetap selama-lamanya. Ini apa? Kedatangan Yesus Kristus. Jadi ditandai dengan seruan malaikat dan sangkakala dibunyikan, peluit dibunyikan, ya, berarti kedatangan Tuhan. Berikut
seperti apa kedatangannya di sini ya. Kita lihat Injil Matius. Injil Matius pasal 24. Silakan Injil Matius pasal 24 ayat 27. Yang berminat membaca silakan. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Seperti apa kedatangannya? Kilat lah dari barat sampai timur, sudah bisa dilihat, bisa diperkirakan berapa detik, berapa menit. Susah. Itu adalah cara Tuhan datang. Artinya tidak ada yang memahami dan mengerti kedatangannya. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang bisa meramalkan. Dan tidak ada yang bisa merumuskan bagaimana kedatangan Tuhan. Kalau fisika punya rumus serembut apapun, atom-atom dan lain sebagainya, yang tidak bisa dilihat oleh orang tetapi bisa dirumuskan, itu ilmu fisika, ilmu atom. Tetapi ilmunya Tuhan di sini tidak bisa dirumuskan, tidak ada perkaliannya. Itu ilmunya Tuhan. Contohnya apa? Kasih. Kasih itu 70 kali 7 kali. Siapa yang bisa merumuskan? Berapa nilainya? Apa itu miliaran, apa itu biliunan atau triliunan? Lebih daripada itu. Amin. Jadi kalau kita ingin memahami tentang kedalaman, kelebaran dan keluasannya firman Tuhan ini, tidak akan dapat, tetapi bisa lebih dalam. Amin. Kalau kita sering belajar dan terus mau belajar Alkitab, maka sering pasti akan semakin dalam. Jadi itu adalah kedatangan Tuhan. Apa tadi? Dari barat ke timur seperti kilat melagedor. Tahu-tahu ada berdeki. Gelapnya juga tidak bisa diukur, yang kilatnya berdeki juga terdengar. Kemudian berikutnya di sini kita tambahkan terus supaya banyak pemahaman tentang kedatangan Tuhan ini ya. Terus nasihat yang sangat penting dari Tuhan ini. Kita lihat Matius pasal 24 lagi, ayat yang ke-23 sampai 26. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Amin. Ini yang seringkali terjadi kecoh ya. Ada seorang yang mengatakan Mesias titisannya Yesus Kristus. Ada seorang yang mengatakan iya malaikat. Dulu pernah di suatu tempat, saya kurang ingat di mana, yang mengatakan bahwa tanggal ini, bulan ini Yesus datang, dan orang Kristen diminta untuk menjual barang-barangnya semua untuk dimakan bersama-sama dibawa ke gereja. Ya. Kemudian ditunggu-tunggu, pas tanggalnya Tuhan juga nggak datang, tetapi yang datang polisi waktu itu. Langsung ditangkap seorang nabi yang menyesatkan itu. Jadi di sini penting bahwa ya kita harus memahami tentang kedatangan Tuhan supaya kita tidak dikecohkan, tidak terkecoh
dengan isu-isu yang tidak firman Tuhan, yang tidak sesuai dengan kebenaran. Jadi apa tadi? Tidak perlu percaya. Jangan percaya kalau tidak Alkitabiah. Jangan percaya kalau tidak firman Tuhan. Kalau ada orang mengatakan Yesus datang di gunung sana, Yesus datang di daerah sana, di kota ini dan itu dan lain sebagainya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihannya juga. Amin. Orang pilihannya bisa disesatkan atau tidak? Tidak bisa. Karena apa? Firman Tuhan yang meneguhkan, yang menguatkan. Ya, yang sesat itu orang yang tidak paham Alkitab. Maksudnya sesat dalam pemahaman, sesat dalam pengertiannya. Yesus ini datangnya seperti kilat yang memancar dari barat ke timur, misalnya. Kemudian disesatkan. Yesus sudah datang di sana tanggal ini dan itu dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian maka sesat dalam berpikir. Sesat bukan berarti nggak masuk surga. Sesat masih tetap dihitung nilai surganya karena apa? Sudah Kristen, sudah percaya sama Yesus Kristus. Sama aja sesat itu dengan dosa, ya, dosa bohong, dosa menipu, dosa membunuh dan lain sebagainya. Sudah terlanjur sesat, ya nanti dibawa kembali. Sudah kesasar, dibawa kembali ke rumahnya. Berikut, sudah berapa menit? Berapa? Belum 30 menit. Nah, kemudian di sini saya tambahkan dari nasihatnya, jangan percaya kalau ada orang mengatakan bahwa Yesus ada di sana, Yesus ada di situ. Jangan percaya. Lalu Injil Matius pasal 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Yang penting adalah berjaga-jaga. Berjaga-jaga ini apa? Ya, ada orang yang mengatakan rajin beribadah, nggak salah. Tetap beriman kepada Yesus kan. Memang iman itu nggak bisa hilang, ya tetap beriman. Nggak salah juga. Apalagi berjaga-jaga. Terus rajin, ya, membaca Alkitab, ya, itu bagian daripada jaga-jaga. Tapi sebenarnya berjaga-jaga itu adalah pengertiannya bahwa kita ini tetap percaya kepada firman dan percaya kepada Yesus. Itu artinya ketika kita percaya kepada firman dan percaya kepada Yesus Kristus, itu sudah terjaga. Amin. Sudah siap sedia, pasti terjaga karena sudah percaya. Jadi simpel. Jadi artinya memang bisa diartikan berbagai artikulasi bahasa, tetapi di sini ya syarat yang penting yaitu tetap percaya Yesus Kristus dan firman. Ini saja. Tepuk tangan dia cuma selesai ya. Kemudian di sini kita lanjutkan sedikit lagi. Kapan waktu kedatangannya ini? Matius
24 ayat 36 mengatakan, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri yang tahu. Apa artinya? Tidak ada yang bisa memprediksi kedatangannya kapan dan kapan, ya, di mana dan di mana. Tetapi di sini hanya yang tahu Bapa, Allah Bapa yang ada di surga. Yesus dan kok Yesus kok nggak dikasih tahu ya? Nggak ngerti ya, dua Alkitab yang mengatakan seperti itu. Ya mungkin dikasih tahu nanti saatnya. Tiba-tiba instan, hari ini kok berangkat kayak gitu. Jadi ada rahasia Allah yang harus memang kita pahami. Karena apa? Yang tahu hanya Bapa. Bagaimana mau diperdebatkan lagi? Loh, Yesus itu juga Allah, seharusnya tahu. Ya, itu adanya firman Tuhan bahwa yang tahu hanya Bapa mendatangkannya. Yesus tinggal menjalankan tugas turun ke bumi, Bapa semua saleh-salehnya. Tapi bumi bukan bumi yang ini, bumi yang sudah kudus nanti. Karena apa? Kedatangan Tuhan setelah bumi, yaitu 1000 tahun kerajaan damai, berarti bumi yang kudus. Itu di dalam Alkitab. Nah, berikutnya di sini lagi saya tambahkan supaya lebih konkret, lebih lengkap, ya. Ya, lebih lengkap. Tambah terus, ya lengkap. Bagaimana kehidupan orang-orang percaya? Ya, Lukas 21 kita lihat. Ayat 34 sampai 36. Siapa yang dapat membacakan? Amin. Yang pertama di sini adalah berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa. Itu adalah memang kewajiban dan tugas kita sebagai orang yang percaya. Kehidupan sebagai orang percaya hanyalah doa dan berjaga-jaga. Nah, ini ada yang mengartikan hanya doa-doa saja dan tidak perlu bekerja, baru nanti datang berkat dari Tuhan. Tidak seperti itu. Berdoa juga di sini ada kegiatan untuk mendatangkan duit. Ya, kalau berdoa saja nggak ada kegiatan untuk mendatangkan uang, ya nanti ini namanya belum siap. Karena apa? Mau ibadah perlu duit, mau musikin orang, mau pelayanan perlu duit. Jadi berjaga-jaga di sini artinya kita juga harus bekerja supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Apakah kita ini tidak tahan berdiri di hadapan Anak Manusia? Berdiri di hadapan Tuhan Yesus? Tidak tahan karena mati.
bisa menghasilkan sesuatu. Itu pengertiannya. Tidak. Berjaga-jaga supaya kita tahan di hadapan anak manusia, artinya bahwa kita orang Kristen ini memiliki kualitas iman yang teguh, yang tangguh, yang kokoh, yang kuat. Berdiri di depan Yesus Kristus otomatis karena kita punya iman yang kuat. Kita punya keyakinan, kita punya iman yang kuat, maka kita tahan berdiri di hadapan Yesus Kristus. Suruh nyanyi nanti di surga, suruh menyembah, tahan. Kalau di dunia di sini masih gak tahan menyembah, gak tahan memuji, gak tahan menyanyi. Tetapi di surga nanti harus tahan. Kalau di surga gak tahan memuji dan menyanyi, ya akan disuruh keluar dari surga, sana di pinggir aja. Mungkin seperti itu, tapi tidak. Jadi di dalam keimanan kekristenan di surga itu merupakan satu tempat bagi orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman. Mau di pinggiran, mau di tengah, mau duduk di belakang, mau duduk di depan, ya asalkan ada di surga, selamat. Kita di sini kuat berdiri di hadapan Yesus Kristus, di hadapan Allah Bapa. Berikutnya nggak saya jelaskan lagi. Ini masih ada kaitannya dengan kedatangan Tuhan soalnya. Kalau nanti saya nggak memberikan satu pemahaman yang lebih cukup, orang nanti nggak ngerti. Ya supaya lebih memahami lagi bagian yang berikutnya. Artinya orang-orang yang percaya ini kehidupannya tidak boleh poya-poya. Kita tidak boleh berpesta pora, itu artinya hidup sederhana. Jadi kekristenan di sini adalah berbicara tentang kesederhanaan. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu adalah berbicara tentang siap sedia dan berjaga-jaga dengan kehidupan yang sederhana. Tidak boleh berpoya-poya, tidak boleh berpesta pora, mabuk-mabukan, ya, obat-obatan, narkoba, dan lain sebagainya. Banyak orang-orang yang sudah terlibat dengan kasus narkoba, kasus miras, minuman keras, kasus-kasus seperti poya-poya. Ya saya tahu dia uangnya memang miliaran, triliunan, memperlihatkan belanja tas 500 juta, belanja gelang 25 juta, ada yang 2 miliar itu beli arloji. Lah itulah yang dimaksud. Jadi kehidupan kekristenan ini untuk menjelang kedatangan Tuhan ini, kesederhanaan yang dimaksud ayat ini yang berikutnya. Jadi penting sekali kita di sini memahami Alkitab supaya kita hidup di dunia ini siap berjaga-jaga, karena kehidupan kesederhanaan itu yang dimaksud. Ya kan? Banyak orang menghabiskan miliaran aja untuk beli gelang. Coba kasihkan, lihat yatim piatu yang sehari makan 1 kali, 2 kali. Masih ada orang yang keleleran di jalan-jalan, di bawah jembatan. Coba perhatikan itu. Jangan uang dibuang-buang hanya sekedar nafsu, hanya sekedar keinginan pribadinya, dan akhirnya juga masuk penjara, akhirnya juga ditangkap KPK.
Iya, itu loh yang dimaksud di dalam Alkitab ini. Jadi memahami Alkitab ini harus memahami secara konkret, secara detail, secara mendalam. Jangan ada saya nggak bicara orang Kristen, orang apapun agamanya, tetapi semua orang hidup kesederhanaan sangat penting. Yang terakhir, apakah pasti kita ini masuk surga, atau pasti Bapak Tuhan Yesus kita? Jadi kita lihat di sini. Yang terakhir dan terakhir, ditambah terakhir lagi, Ibrani pasal 9 ayat 28. Ibrani 9 ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Amin. Jadi ini peneguhan, penguatan, atau keyakinan dan meyakinkan. Kalau ada orang masih ragu-ragu, apakah saya bisa masuk surga, apakah nanti saya bisa selamat, orang-orang Kristen, jangan takut, jangan ragu, dan jangan bimbang bahwa kematian Yesus Kristus yang satu kali cukup, tidak akan dua kali lagi untuk menebus segala dosa-dosa, untuk menghapus segala dosa-dosa, untuk membayar lunas semua dosa-dosa manusia, membayar hutang dosa karena hukum Taurat lunas. Cukup kematian Kristus Yesus di kayu salib. Amin. Demikianlah kebenarannya. Kita akan
berkata, inilah roti adalah lambang tubuhku yang akan dipecah-pecah di kayu salib. Apabila memakan roti ini adalah akan mengingat kematianku di kayu salib. Roti adalah lambang daging Kristus yang dipecah di kayu salib. Kita yakin dan percaya kita makan bersama dalam nama Yesus. Lalu Yesus mengambil cawan dan ia berkata, ini adalah anggur. Anggur ini adalah lambang darahku yang akan tercurah di kayu salib. Apabila kita minum anggur ini adalah untuk mengingat kematian Kristus di kayu salib. Kita minum di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan. Betapa besar juga berdoa bagi keluarga kami Tuhan, bagi Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, yang kita bangun kerjakan tempat ini Tuhan, kami semua Tuhan, Tuhan, segala Tuhan yang berkati Tuhan, dan kasih. Terima kasih Tuhan. Agar Tuhan kami akan memberikan persembahan kami Tuhan, kau berkati Tuhan, kami persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Dan untuk pada keluarga Rabu hari Jumat ibadah Jumat dan pemuda remaja serta
kedua tangan kita, sambutlah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Ya Allah Sang Pencipta langit dan bumi, yang memberikan hidup kita hingga sampai ke surga. Tuhan memberkati kita semua yang percaya.